Anak-anak, kalau kalian Paskah, saya boleh buka ya, pengap saya. Kalau Paskah, apa yang muncul? Simbol apa yang muncul dalam masa Paskah? Pohon, terus apa? Telur betul. Apalagi? Kelinci, benar kelinci. Apalagi? Salib, apalagi? Lilin Paskah. Lilin lambang gelap kalau tidak dinyalakan. Dan lilin bernyala, ini lambang siapa? Yesus. Yesus itu terang. Dan kenapa telur? Karena dari telur akan muncul seekor ayam. Jadi telur itu lambang kehidupan. Dan Paskah juga lambangnya adalah apa? Kupu-kupu. Kamu tahu kupu-kupu berasal dari apa? Berasal dari apa? Telur dulu baru ulat. Lebih pinter pastur yang ranking 35. Jadi kupu-kupu itu berasal dari apa? Ulat. Dari ulat baru jadi kupu-kupu. Telur udah lewat. Jadi kupu-kupu itu dari ulat yang begitu menakutkan, jijik ngeliatnya. Tetapi setelah jadi kupu-kupu, bagus. Pastur kemarin ngeliat ada anak kecil ngejar kupu-kupu. Tidak berhasil. Kenapa kupu-kupu dikejar? Karena menarik. Tapi kupu-kupu itu lincah, terbang. Dia tidak mengejar pastur karena pastur tidak menarik. Jadi anak-anak, kenapa lambang kupu-kupu? Indah, bagus. Yesus itu membawa apa? Keindahan, kebagusan. Karena Yesus itu adalah cinta Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu mencintai kita. Dan karena mencintai, Tuhan berkorban. Dia kasih anaknya yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita kembali menjadi anak-anak Allah. Itu berkorban. Tadinya Yesus itu bersama Tuhan di surga. Tapi rupanya karena manusia ini jahat. Maka Tuhan berkata, sus. Lu turun ya ke dunia. Lu selamatin anak-anak Helena ini yang ngaco-ngacoin ini. Lu tebus anak-anak Helena ini nih. Kenapa Tuhan? Karena anak Helena ini kalau di gereja ribut. Jarang berdoa, senangnya main game, betul? Nah ini yang kayak gini yang membuat pening Tuhan. Kok malah betul. Anaknya aja seperti ini apalagi bapaknya. Jadi anak-anak lebih senang main game daripada berdoa itu salah. Bukan betul. Gitu ya. Jadi lihat Tuhan berkata kepada Yesus. Kamu turun dan kamu harus mati. Supaya anak-anak Helena jadi anak-anakku kembali. Karena anak-anak Helena ini harus masuk surga semuanya. Iya betul. Bagus. Kalau ke surga nanti ketemu dengan saya. Amin. Pertanyaannya kamu masuk enggak? Nah anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Wah bagus, semua anak ingin masuk surga, orang tua pada tidak mau masuk surga. Kacau memang anak orang tua kalian ini. Orang tua lebih senang
di neraka karena dilayani oleh 7 bidadari mereka. Tolong para orang tua bertobatlah. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Lihat. Terima kasih anak-anak, kamu menobatkan para orang tua. Nah, kalau anak-anak, kalau mau masuk surga itu tidak bisa langsung masuk begitu saja. Saya masuk surga, gak bisa. Kamu harus seperti Bapa mengirim Yesus supaya menderita. Kamu harus menderita. Bagaimana caranya, Romo? Apakah saya harus disalib bersama Yesus? Jangan. Sakit. Bagaimana cara menderitanya supaya kita masuk surga? Kamu harus menjadi anak yang taat pada orang tua. Sekarang di sini yang datang dengan orang tua, tatap wajah orang tuamu, lihat wajah orang tuamu. Sudah? Oke, sekarang setelah melihat orang tuamu, lihat pastor. Lebih bahagia siapa? Pastor atau orang tuamu? Pastor ya? Iya, karena orang tuamu pusing punya kamu. Jadi anak-anak, kalau kamu ingin orang tuamu tuh senyum, orang tuamu tuh bahagia, tolong kalau disuruh belajar, "Hei Tony, belajar ya." "Siap papa." "Aku belajar, papa berdoa." Itu anak baik. Jadi jangan sampai papa belajar, aku belajar, papa ngerokok. Salah itu. Jadi anak-anak, kalau kamu berkorban belajar, orang tua pun harus berkorban. Jangan sampai kita belajar, papa mama malah nonton TV drama Korea. Betul atau tidak? Nah sekarang tatap wajah ibumu, pandang wajah ibumu dan katakan, bertobatlah. Ayo katakan. Anak-anak, yang harus banyak bertobat itu kamu, bukan orang tuamu. Jadi anak-anak, ingat, kalau kamu mencintai orang tuamu, gak mungkin kamu seenaknya saja. Kamu kalau mencintai orang tuamu, kamu pun harus berkorban. Karena orang tuamu pun sudah capek bekerja. Mereka ayah kamu dari pagi, ayam pastur balok aja belum bangun. Papa mama kamu sudah bangun, sudah menyiapkan makanan. Sudah membereskan rumah. Ayah sudah pergi macet-macet ke kantor. Capek di kantor, pulang ke rumah, lihat kamu yang sedang lalu ayah berkata, "Hai nak, sebentar, jangan ganggu, jangan sedang sibuk." Pastor kalau punya anak seperti ini, pastor salib bersama Yesus. Jadi anak-anak, bayangkan papa kamu sudah capek-capek, kamu asik main game. Sedih gak papa kamu? Sedih. Senang membuat papa mama sedih? Kalau tidak, maka kalau ayah ibu pulang sudah di rumah, taruh tuh handphone, taruh tuh mainan, taruh tuh gadget. "Hai papa. Papa seneng gak kerja? Capek ya? Papa, aku buatkan minum ya." Itu anak baik. Sebelum disuruh belajar, "Papa, aku mau belajar." Papa makan.
dengan mama pacaran dulu. Aku tidak akan mengganggu. Jadi anak-anak, kalau kamu mencintai orang tuamu, lakukan seperti Tuhan mencintai kita. Maka sekarang jadilah anak-anak yang membawa sukacita Paskah bagi orang tuamu. Siap kamu? Siap atau tidak? Baik, kalau siap, anak-anak semua nyanyi bersama pastor. Berdiri semuanya. Yang merasa anak-anak berdiri. Yang merasa kekanak-kanakan keluar. Kamu tahu lagu Kasih anak-anak? Tahu? Yang tahu lagu Kasih pasti Kur juga tahu ya. Kasih pasti lemah lembut. Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling. Nah, saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Anak-anak dengarkan. Ajarilah kami saling mengasihi. Maka Paskah itu adalah kasih Tuhan pada kita. Maka sekarang tetap berdiri. Kamu lihat, pandang ayah ibu kamu yang ada dan katakan begini, Mam, Oke, sekarang pandang ayah ibumu, katakan, Mom, Pap, I love you. 1, 2, 3, mulai. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk, terima kasih. Saya terharu karena saya tadi melihat ada ibu-ibu melihat saya. Pastor, I love you. Lalu saya berkata, capek deh. Anak-anakku, mari kita wujudkan cinta kepada orang tua seperti Allah pun mencintai kita dengan mengorbankan anaknya. Kita berani berkorban, kita berani capek karena orang tua pun sudah berkorban untuk kita.